Nah, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah PTB ya eh, apa namanya memasarkan produk Sigro ini ya, terutama produk ini adalah dengan narasi arah makro dan mikro campuran. Nah, ini produk ini alhamdulillah produk yang baru di launching ya beberapa hari yang lalu. Insya Allah hari ini sudah standby bisa di order ya karena kemarin perjalanan dan harus memasang barcode juga. Jadi produk ini alhamdulillah kalau kita lihat ini adalah pupuk yang mengandung nutrisi yang cukup lengkap. Ada hara makro primer dan hara makro sekunder serta 7 hara mikro tes elemen. Nah, Sigro ini adalah pupuk yang lebih mengarah kepada apa namanya teknologi slow release, ya hampir sama dengan base pump slow release. Nah, cuman kalau ini Sigro ini adalah gabungan antara fotosintesa dengan BSR adanya Sigro. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah ini pupuk pelengkap atau pupuk pengganti? Ini banyak pertanyaan para mitra ya. Nah, pertama, kenapa di PT BES ada dua varian eco farming? Ya, apakah eco farming yang satu ini tidak bisa untuk digunakan di lahan yang lain? Nah, itulah salah satu pilihan setiap mitra PT BES harus mengarah ya, mengetahui yang namanya karakter-karakter dasar di dunia pertanian. Ada klimatnya ya, agroklimatologinya, ilmu tentang klimat ataupun cuaca yang ada di sekitar perkebunan sawit tersebut. Kemudian bagaimana pH dan lain-lainnya ya, itu berhubungan dengan eh, apa namanya beberapa persyaratan di dunia pertanian ya kalau kita ingin melakukan budidaya pertanian. Nah, maka munculnya si grow ini ya ini bukan mengganti dan bukan pelengkap, tapi masing-masing punya SOP tersendiri. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mempraktekkan BS dengan fotosintesa dengan bisa meningkatkan kualitas hasil dan sudah memiliki pangsa pasar sendiri, ya silakan lanjutkan. Nah, si grow ini eh, diproduksi ya khusus untuk perkebunan kelapa sawit dan tanaman keras lainnya, tanaman berbuah tahunan lainnya. Maka produk ini ya tadi ya disesuaikan dengan kondisi lahan, klimat, kemudian cuaca ya, kemudian ada salinitas ya, kemudian kandungan hara dan mineral dan lain-lain. Maka dari itu si grow ini adalah tadi sudah saya sampaikan ya ini salah satu produk di PTBS terbaru ya, per potnya bobotnya 2 kilogram. Jadi ini adalah teknologi slow release dan kalau slow release yang base pump slow release itu kan berupa apa namanya berupa kemasan ya yang dari kertas ya ketika disimpan itu pun akan terurai ya. Nah kalau ini si grow ini berupa plastik tapi tetap pemberiannya per titik lubang 20 sampai 30 cm dari pangkal pohon ya kiri kanan kemudian dipendam langsung tanpa campuran pupuk lainnya. Itu bedanya ya. Kemudian produk si grow ini ya memiliki fungsi yang pertama menambah unsur hara pada tanah, meningkatkan atau menambah unsur hara dalam tanah. Karena tadi ya, yang namanya soil nutrient depletion, soil degradation yang terjadi, apa yang dipanen tidak sesuai dengan yang dikembalikan ke tanah, maka setiap pupuk yang digunakan itu harus mampu memiliki yang namanya kandungan unsur hara makro primer, makro sekunder dan 7 hara mikro trace elemen atau hara mikro esensial dalam tanah. Nah, salah satunya produk Sigro ini adalah produk yang memang bisa diaplikasikan ke berbagai komoditas tanaman, tapi dikhususkan sementara ini untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman keras lainnya, yaitu tadi untuk menggantikan unsur hara yang hilang, terutama unsur hara mikro. Nah, ini yang ditampilkan pertama menambah unsur hara pada tanah, yang kedua bisa memecah koloni pada tanah. Nah, sebetulnya lebih tepatnya bisa memecah ya, memecah. Jadi tanah ini kalau sudah eh, terkontaminasi ataupun di tanah di kawasan tersebut sudah mengandung yang namanya berbagai pupuk kimia anorganik, maka tanah tersebut akan jenuh. Sehingga ketika turun hujan, pH itu bersifat asam. Nah, disinilah fungsi Sigro mampu memecah koloni pada tanah sehingga pupuk dapat diserap maksimal oleh tanaman. Nah, berarti ada apa? Salah satunya seperti saya sampaikan, ada kandungan asam humat atau humic acid. Nah, asam humat ini dibutuhkan untuk setiap tanaman, yaitu tadi, misalkan gini ya, Bapak dan Ibu semua, pemupukan konvensional para pemilik kebun sawit, mereka bisa menabur-nabur di sekitar piring. Tidak ada yang salah. Cuma semakin sering diaplikasikan akan semakin terus bertambah dosis per pohon per tahunnya. Kenapa? Karena itulah yang namanya
kelemahan penggunaan pupuk kimia anorganik. Maka kalau tidak diimbangi dengan pupuk-pupuk organik, tidak diimbangi dengan teknologi, maka pupuk yang diaplikasi tersebut akan terus ya, akan terus menumpuk sehingga yang terjadi pH bisa bersifat asam. Maka dibutuhkan salah satu tadi teknologi asam humat atau humic acid. Kemudian bisa mengubah zat yang tidak dibutuhkan pada tanaman menjadi zat yang dibutuhkan tanaman. Karena di lahan sawit itu banyak sekali ya, bayangkan dari 8 sampai 15 kilogram petani sawit mengaplikasikan pemupukan di lahan pertanian, di lahan perkebunan. Nah, pertanyaannya apakah yang 8 sampai 15 kilogram per pohon per tahun tersebut dikonsumsi semua oleh meristem perakaran, oleh tanaman? Kalaupun iya, berapa yang dikonsumsinya? Dan berapa yang menjadi residu dan berapa yang menguap? Nah, maka dibutuhkan teknologi yang tepat ini untuk memanfaatkan berbagai residu kimia anorganik tadi, kemudian mampu juga melepas ikatan-ikatan logam berat yang misalkan ada unsur fosfor diikat oleh ferum dan aluminium, nah itu bisa dilepas ikatan tersebut oleh asam humat yang ada pada SIGRO ini. Ya, jadi SIGRO inilah teknologi ya tadi gabungan BS dengan fotosintesis. Tapi masing-masing punya punya keunggulan ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah eh, mendapatkan testimoni penggunaan BS dengan fotosintesis bisa meningkatkan hasil, ya silakan lanjutkan. Yang SIGRO yang ingin meningkatkan hasil juga di lahan marginal. Lahan marginal itu ada lahan gambut, lahan pasang surut, ya, lahan apa namanya, lahan mineral, kemudian lahan-lahan miskin hara dan lain-lain. Nah, boleh dicoba SIGRO. Jadi masing-masing punya keunggulan sesuai dengan topografi, kemudian apa namanya kawasan perkebunan sawit ini berbeda-beda. Bahkan para ahli sudah menentukan bahwa sawit itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, dan tipe seterusnya. Itu tergantung daripada kandungan unsur hara yang ada di dalamnya. Nah, tipe 1 kategori adalah tanah yang subur. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini eh, cara menghitung kebutuhan SIGRO. Cara menghitung kebutuhan SIGRO ini yang pertama Bapak dan Ibu harus bisa menghitung ya, bisa menghitung dan bisa menentukan berapa populasi pohon sawit per hektar ya, berapa populasi pohon sawit per hektar, berapa populasi pohon sawit per hektar. Nah, populasi pohon sawit per hektar berbeda-beda, mulai dari 120 sampai 143. Ada yang bilang sampai 150, sampai berarti dipadatkan. Nah, ini populasi per hektar ini tergantung dari panjang dan pendeknya pelepah. Panjang dan pendeknya pelepah. Kalau yang populasinya 120 pohon per hektar, maka di situ populasinya maksimal itu di 120 pohon. Kalau itu panjang kategori panjang pelepah pada salah satu varietas sawit. Ada varietas yang middle ya di pertengahan sampai 130 sampai 136. Nah, ada juga yang muat di 143 pohon, berarti itu populasi optimal untuk sawit yang memiliki pelepah pendek. Jadi maksimal sampai 143 pohon. Nah, kita harus ketahui dulu berapa populasi per hektar komoditas sawit dalam luasan kawasan 1 hektar dulu. Meskipun kita nanganin proyek 100 hektar, 1000 hektar, tapi tetap kita harus tentukan dulu supaya kita bisa nanti menghitung kebutuhan si grow-nya. Nah, kemudian kita harus juga mengklasifikasikan stadia umur tanaman. Nah, stadia umur tanaman ini ada yang kita sebut ada TM1, tanaman menghasilkan 1, tanaman menghasilkan 2, tanaman menghasilkan 3, sampai tanaman menghasilkan 4. Nah, sebelum TM1 ada yang disebut dengan TBM, tanaman belum menghasilkan. Itu pun dosisnya berbeda. Nah, sehingga nanti kita akan mengetahui kebutuhan si grow-nya ini. Ya, jadi cara menghitung apa namanya kebutuhan si grow ya pupuk yang dalamnya ada teknologi slow release ini, maka yang pertama kita harus menghitung populasi per hektar. Dalam luasan 1 hektar ada berapa pohon? Mulai 120, 136, ada 143. Kemudian ada stadia umur tanaman, tadi TM1 sampai TM4. Nah, kebutuhan si grow-nya nanti bisa hitung setelah kita mengetahui populasi dan stadia umur tanaman. Nah, di slide berikutnya, ya, ini kita hitung. Si grow ini diaplikasikan katakanlah untuk tanaman yang sudah produktif. Mulai TM1, TM2, TM3, dan TM4. Ini sebuah istilah saja ya, supaya gampang mengingatnya. Nah, TM1, tanaman menghasilkan 1, kita patok mulai dari umur 5, bisa di umur 4 juga, karena ada umur sawit yang genja sekarang 4 tahun sudah berbuah.
4 atau 5 sampai 8 tahun. Nah, itu punya dosis per pohonnya ya, itu membutuhkan 2 sendok takar. Nah, keterangan daripada 2 sendok takar ini penting. Jadi bukan 2 sendok makan, 2 sendok takar Sigro. Nah, 2 sendok apa 2 sendok takar Sigro ini berarti satu sendoknya itu 50 gram dikali 2. Berarti dosisnya untuk tanaman TM1 umur 5-8 tahun, 2 sendok takar setara dengan 100 gram per pohon. Ya, 100 gram per pohon. Nah, 100 gram per pohon ini hampir satu saset BSR yang berumur 5-8 tahun. Cuma kalau BSR kan dulu edukasinya 5-10 tahun, nah di atas 10 tahun dua saset. Gitu. Kalau ini lebih detail. Ya. Yang pertama, TM1 umur 5-8 tahun atau 4-8 tahun, dosisnya 2 sendok takar per pohon, setara dengan 100 gram, karena satu sendoknya 50 gram. Kemudian TM2, TM2 itu tanaman menghasilkan 2, kita patok umur 8-12 tahun, itu membutuhkan 3 sendok takar. Nah, 3 sendok takar setara dengan berapa? 50 gram dikali 3, setara dengan 150 gram per pohon. Nah, satu pouch ini ada 2.000 gram atau setara dengan 2 kilo. Ya, nanti kita hitung. Nah, kemudian TM3 umur 12-18 tahun. Jadi kalau ada yang sampai 15 tahun masuk kategori yang TM3 ini. Dosisnya 4 sendok takar setara dengan 200 gram. 4 sendok dikali 50 gram setara dengan 200 gram per pohon. Nah, kemudian TM4 ya TM4 umur 18 sampai 25 tahun, 5 sendok takar setara dengan 250 gram per pohon. Maka kesimpulannya satu saset atau satu pouch, bukan maaf, bukan satu saset, satu pouch ini bisa untuk 8 sampai 20 pohon, tergantung tadi stadia tadi. Nah, maka Bapak dan Ibu semua harus mengetahui yang namanya stadia ini yang tadi nih. Jadi kita harus mengetahui ini umur berapa, kategori umur berapa. Nah, makanya ini kita bagi menjadi TM1, TM2, TM3, dan TM4 supaya kita bisa mengetahui kebutuhan si grow-nya ini. Nah, kemudian istilah TM itu adalah tanaman menghasilkan. Ada TM, ada TBM. Nah, kalau TBM adalah tanaman belum menghasilkan. Nah, kemudian satu sendok takar Sigro itu setara dengan 50 gram. Ya, satu sendok. Nanti kita perlihatkan ada sendoknya ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui tadi jumlah populasi, katakanlah yang paling gampang kita hitung 120 pohon. Kemudian stadianya ini masih TM1 di umur 5-8 tahun. Dosisnya 2 takar sendok setara dengan 100 gram per pohon. Nah, maka di slide berikutnya kita hitung ya populasi 120 pohon per hektar, stadianya TM1 di umur 5-8 tahun atau 4-8 tahun pun boleh karena memang sudah ada sawit yang berumur 4 tahun ya, teknologi ya supaya lebih genjang. Nah, kemudian di sini ada cara pengaplikasiannya. Bukan sebuah cara pengaplikasian, ada dosisnya dulu. Aplikasi pertama, jadi intinya aplikasi ini per 3 bulan sekali ya. Nah, sebelum ke sini kita lihat ini dulu. Aplikasi ini per 3 bulan sekali, interval aplikasi pemupukan setiap 3 bulan sekali. Kemudian aplikasinya diaplikasikan aplikasi dengan jarak 20-30 cm dari pangkal pohon, kiri dan kanan, atau masing-masing per lubang itu 50 gram atau 1 sendok takar per lubang. Hati-hati Bapak dan Ibu kalau mengedukasi ya, sendok ini jangan sampai berhenti di situ, tapi harus ada sendok takar. Jelas sendok takar apa? Sendok takar Sigro yang sudah ada dalam dus yang setiap ini sudah disediakan ya. Nah, jadi ini cara pengaplikasiannya. Ini kita hitung yang gampang dulu lah. Kita menghadapi yang namanya tanaman TM1 umur 5-8 tahun atau 4-8. Aplikasi pertama, setiap tanaman membutuhkan 100 gram per pohon atau setara dengan 2 sendok takar. Berarti sudah dipastikan tadi satu sendok takarnya adalah 50 gram. Nah, 100 gram per pohon aplikasi pertama ini itu dikali 120 pohon. Maka membutuhkan 12 kilogram satu kali aplikasi atau satu dus. Jadi satu dus itu isinya 6 pouch. Nah, 6 pouch itu setara dengan 6 pouch dikali 2 kilogram setara dengan 12 kilogram. Jadi satu kali aplikasi cuma satu dus saja, bobotnya 12 kilogram.
Nah, kemudian aplikasi kedua, ya, dibutuhkan juga yang namanya 100 gram per pohon per 3 bulan sekali kan. Jadi 1 tahun ada 4 interval aplikasi. Jarak 3 bulan sekali, jadi 4 kali aplikasi. Nah, kemudian aplikasi kedua 100 gram per pohon setara dengan 2 sendok takar kali 120 pohon, membutuhkan 12 kilogram. Aplikasi ketiga juga 100 gram per pohon setara dengan 2 sendok takar per pohon kali 120 pohon, 12 kilogram. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang eh, menghadapi yang namanya stadia umurnya tetap TM1 tapi populasinya ini berbeda nih. Ada 136, maka ini pun akan berubah. Kita hitung kita harus menghitung ulang. Nah, ini secara gampangnya kita tentukan dulu di 120 pohon saja yang paling gampang. Meskipun kita berhadapan nanti yang 143 pohon, tapi dasar penghitungannya seperti ini. Aplikasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, setiap 3 bulan sekali, dosisnya 100 gram per pohon atau 2 sendok takar per pohon. Nah, semuanya dikasih 20 pohon, maka jumlah kebutuhan sigro per hektar itu membutuhkan 48 kilogram atau setara dengan 4 dus. 4 dus itu 12 kilogram ya dikali 4 setara dengan 48 kilogram. Ya. Nah, satu dus itu isinya 12 kilogram. Ya, satu dus isinya 12 kilogram. Jadi dalam luasan 1 hektar, kalau kita sedang memprospek perkebunan kelapa sawit yang berumur 4 sampai 8 tahun ini ya, maka kita membutuhkan hanya 48 saja kilogram. Ini hampir setara dengan kebutuhan BSR ya. Kalau Bapak Ibu menghitung, kebutuhannya sama. Hanya di 48 kilogram saja. Nah, 48 kilogram atau 4 dus. Nah, kemudian cara pengaplikasian tadi ini cukup mudah. Aplikasi dengan jarak 20-30 cm dari pangkal pohon, kiri dan kanan, masing-masing lubang itu 50 gram atau 1 sendok takar. Ya. Ini kalau stadianya umur 4 sampai 8 tahun atau 5 sampai 8 tahun, tergantung tadi ya. Tergantung stadia. Ada sawit yang sudah berumur 4 tahun berbuah, ada yang 5 tahun mulai gitu ya, beda-beda. Interval aplikasi pemupukan setiap 3 bulan sekali ini sudah menjadi keharusan, berarti ada 4 kali aplikasi setiap tahun sekali per hektar dan 4 kali aplikasi ya. Nah, maka membutuhkan 48 saja. Nah, kalau misalkan populasi masih tetap 120 pohon, cuman sudah masuk ke TM2 ya. Kalau hitungan masuk ke TM2 berarti di sini ada perubahan karena yang dibutuhkan adalah TM2 ini adalah umur 8 sampai 12 tahun itu membutuhkan 3 sendok takar atau 150 gram. Insya Allah nanti slide berikutnya saya berikan contoh kalau misalkan populasinya tetap sudah diketahui 120 pohon, cuman TM2 kisarannya karena sawitnya umurnya 10 tahun kan 8 sampai 12 tahun. Nah, kalau kalau TM2 ini berarti dibutuhkan 3 sendok takar. Nah, cara hitung-hitungan kalau misalkan tadi populasi 120 pohon per hektar itu membutuhkan 48 kilogram atau dengan 4 dus, maka yang populasi 120 pohon yang berumur 8 sampai 12 tahun ya, TM2 berarti masuknya, ini kita membutuhkan 150 gram per pohon atau 3 sendok takar 3 kali 120 pohon, 18 kilogram. 18 kilogram ini dikali 4 kali aplikasi setara dengan 72 kilogram atau setara dengan 6 dus. Ya. Jadi TM1, TM2, TM3 ini berbeda-beda, makanya kita harus mengetahui dulu tadi yang namanya populasi dalam luasan 1 hektar, kemudian apa, selain daripada populasi kita pun harus mengetahui stadia umurnya. Ya, ini paling penting harus dikuasai dulu oleh seluruh mitra PTBS sebelum kita mengeksekusi dan panen duit ya. Ya. Nah, kemudian kalau populasinya 120 pohon tetap cuman TM-nya TM3 umurnya 12 sampai 18 tahun. Tapi aplikasinya di sini 4 sendok takar setara dengan 200 gram, maka kebutuhannya setara dengan 96 kilogram setara dengan 8 kardus. Yaitu untuk luasan 1 hektar sawit yang berumur 12 sampai 18 tahun ya, stadia 3 ini atau TM3 ini. Nah, itu tinggal hitung nanti membutuhkan 8 kardus ini berapa biaya produksi. Kalau aplikasi yang keempat, umur 18 sampai 25 tahun, kita membutuhkan 5 sendok takar setara 250 gram per pohon. Maka
di situ 250 gram setara 5 sendok dikali 70 pohon itu 30 kilogram kebutuhan untuk luasan 1 hektar. Maka 30 kilogram dikali 4 aplikasi setara dengan 120 kilogram atau setara dengan 10 kardus. Ya, satu kardusnya isinya 12 kilogram. Nah, itu cara penghitungan seperti itu Bapak Ibu semua ya. Jadi silakan nanti screenshot dulu sebelum nanti saya bagikan ya slide ini untuk edukasi para mitra PTBES ya. Nah, jadi prinsipnya kita harus mengetahui dulu ini populasi luasan per hektar apakah 120 pohon atau 136 pohon atau 143 pohon. Bahkan ada yang menyampaikan ada 150 pohon juga. Nah, kita hitung aja semua. Sebelum kita berbicara puluhan ratusan hektar, tetap kita hitung 1 hektar dulu ya supaya nanti kita bisa mengetahui kebutuhan si grow ini. Kemudian stadium umur tadi, nah ini stadium umur ya kita harus mengetahui tanaman tipe TM1, TM2, TM3 atau TM4 supaya kita bisa mengetahui dosis kebutuhan per hektarnya. Tadi sudah disampaikan TM1 membutuhkan 4 dus saja setara dengan 48 kilo. Kemudian TM2 membutuhkan 72 kilo setara dengan 6 dus. Ya, kemudian TM berikutnya TM3 8 kardus. Nah, kemudian populasi 120 pohon untuk TM4 itu membutuhkan 10 kardus ya. Jadi hitungannya mulai dari 4, 6, 8 dan 10. Nah, ini tergantung dari umur stadia tadi ya. Nah, kemudian cara penghitungan ini harus dikuasai oleh seluruh mitra PTBES ya, supaya kita bisa menyimpulkan nanti seperti apa kebutuhan produk. Karena yang dibutuhkan oleh para pemilik kebun sawit yang pertama ada hitungan efisiensi biaya dulu. Nah, yang kedua baru nanti efektivitas peningkatan hasil. Kalau efektivitas peningkatan hasil kan tidak mungkin belum dibeli tiba-tiba kita oh nanti hasilnya sekian, tidak bisa. Maka semuanya harus dihitung berdasarkan efisiensi biaya dulu. Nah, kalau efisiensi biaya sudah didapatkan, maka sudah dipastikan nanti berikutnya adalah ada efektivitas peningkatan hasil. Ya. Nah, kemudian di sini, nah ini cara pengaplikasiannya, ya. Ini cara pengaplikasiannya cukup mudah, ya. Meskipun ini ada suara, ya kita pantau saja cara pengaplikasiannya, ya, teknik pengaplikasiannya. Jadi produk ini berdasarkan e-katalog 2022 kemarin sudah mendapatkan izin edar. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung, sebetulnya Sigro ini apa? Tetap Sigro ini adalah pupuk dengan teknologi dari Jepang yang lebih mengarah kepada teknologi slow release. Nah, pupuk slow release ini adalah pupuk yang memang diaplikasikan dengan menyediakan makanan selama 3 bulan. Jadi 1 sendok dosis atau sendok atau 2 sendok per pohon setara 100 gram ini sama dengan halnya kita memberikan makan selama 3 bulan ke depan. Dan ini setelah diaplikasikan ya si Grow produk ini ya diaplikasikan. Nah, cara pengaplikasinya cukup mudah, 20 sampai 30 gram, 20 sampai 30 cm. Ya, bisa 1 cangkul atau 2 cangkul boleh. Nah, kemudian di situ kita ambil, di situ ada sendok takar. Nah, sendok takar ini volumenya ataupun bobotnya itu setara dengan 50 gram. Nah, ini 1 sendok takar. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau mengedukasi atau yang sudah membuat slide, ya jangan lupa sertakan sendok takar si grow, bukan sendok makan, nanti dosisnya jadi berkurang. Ya, ini 1 titik ya. Nah, kemudian 1 titik lagi ditaruh di depannya atau di belakangnya. Ya. Jadi 2 titik berbeda-beda. Pak, bagaimana kalau yang dosisnya 4 sendok takar, boleh nggak dibuat 4 titik? Ya boleh-boleh saja, nggak ada yang larang. Yang penting nutrisinya benar diaplikasikan sesuai dosis yang direkomendasi dari produsen. Nah, ini tutup saja. Jadi ini lebih simpel ya. Nah, kemudian Pak, secara teori apakah nutrisi ini dikonsumsi oleh meristem perakaran berupa adatan? Ya tetap semuanya harus berupa larutan. Nah, karena dari teknologi Sigro ini ada moisture. Moisture ini adalah pelembab yang ketika kontak dengan relatif humidity atau kadar air yang ada di udara ini. Nah, itu pupuk itu akan lembab sehingga mudah diserap oleh meristem perakara. Ya. Jadi ini cara pengaplikasian Sigro ya cukup mudah ya. Cuman berbeda dengan BSR ya yang diaplikasikan bisa
rendam dengan sasetnya ya, yang berupa kertas ya. Kalau ini sudah berupa serbuk yang ditakar melalui sendok takar, sawit yang berumur 5 sampai 8 tahun. Nah, itu dosisnya adalah 2 sendok takar atau setara dengan 100 gram. Nah, itu cara aplikasinya begitu saja. Kemudian di sini ada lagi Bapak semua video yang memang dari siapa dari produsen. Aplikasi Saigro 1 batang 2 sendok, tanggal 2 November 2023 di tanah semi gambut. Aplikasi Saigro yang sawit umur 17 tahun. Nah, kalau hitungan tadi ya, kita melihat stadia, ini sampling saja ya. Kita melihat umur sawit yang 17 tahun masuk ke mana gitu kan. Nah, kita ada rumus ini ya. Kalau misalkan stadia itu umur 17 tahun berarti masuk ke TM3 dia. Umur 12 sampai 18 tahun atau 17 tahun ada di sini. Ini masuk ke TM3. Pak, bagaimana kalau pas tepat di umur 18 tahun masuk ke mana nih? TM3 atau TM4? Gitu kan? Ya, mau menggunakan T4 tidak ada masalah, menggunakan TM3 tidak ada masalah, karena ini batasan saja, ya, hanya batasan saja. Nah, misalkan tadi 17 tahun dibutuhkan 4 sendok. Nah, 4 sendok ini bisa kiri kanan, samping kiri, samping kanan juga ya. Jadi ada 4 titik pun tidak ada masalah. Atau satu lubang, 2 sendok takar, kemudian ada 2 lubang, berarti masing-masing 2 sendok takar itu pun bisa. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana Pak? Kalau T4 umurnya 20 tahun, kita buat 2 lubang saja, 3 sendok di sebelah seberang ataupun yang ada kita tempat kita, yang sebelah lagi seberangnya 3 dan 2 boleh boleh tidak ada masalah. Yang penting dosis per pohon per tahun sesuai dengan stadia umur tanaman tadi. Tadi ada pertanyaan lagi, Pak, kalau misalkan pas tepat di 12 tahun, ini masuk kemana nih? TM1, TM2, atau TM3? Atau TM2 atau TM3 gitu kan. Karena 8 sampai 12, 12 sampai 18. Nah, boleh pilih salah satunya. Kalau ingin terbaik, ya berarti yang memang menginjak 12 tahun, nah itu kita berikan ke TM3 saja, supaya dosisnya memang betul-betul sesuai dan ideal. Tapi yang di bawah 12 tahun, atau sampai 8 sampai 12 tahun ke bawah, atau di antara itu, nah itu baru masuk ke TM2. Jadi, Bapak Ibu semua, untuk analisisnya, sengaja belum saya masukkan ya, supaya tidak terlalu pusing juga nih. Karena ada hitung-hitungan nanti berapa luasan 1 hektar setiap petani pemilik kebun sawit membutuhkan biaya yang dikeluarkan. Ya, secara hitung-hitungan jelas ini jauh lebih murah dibanding penggunaan pupuk yang lainnya. Ya,